Jadi sejak hari pertama jadi presiden, hakikatnya Pak Jokowi itu memang mengusung, ya, membawa sebuah portofolio inkompetensi. Nah, kalau sekarang seperti ini keadaan kita, tentu tidak usah heran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantaran, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kali ini kembali kita akan mengulas berita politik, ya, di mana salah seorang tokoh nasional ikut angkat bicara terkait dengan Pak Jokowi. Siapa tokoh ini? Yakni Bapak Amin Rais. Salah seorang tokoh nasional yang sudah tak asing lagi bagi kita semua. Dia adalah tokoh reformasi, ya, yang pernah menjadi ketua MPR, ya, pasca reformasi. Tetapi dalam perjalanannya Pak Amin Rais ini tidak pernah sukses, ya, meraih sebuah cita-cita untuk menjadi kepala negara, sekalipun dia berkali-kali untuk kemudian mencalonkan diri sebagai calon presiden. Tetapi kali ini kita akan mengulas, ya, apa pernyataan-pernyataan atau statement-statement daripada Pak Amin Rais terhadap, ya, kinerja Pak Jokowi yang menurut kita ini betul-betul sangat mencengangkan dan membuat kita geleng-geleng kepala. Kenapa tokoh sekaliber Pak Amin Rais itu membuat pernyataan-pernyataan yang seperti ini? Apakah dia tidak melihat karya-karya Pak Jokowi? Apakah dia tidak melihat bahwa di desa-desa hari ini pembangunan itu begitu pesat di era Pak Jokowi sejak implementasi Undang-Undang Desa? Kita simak dulu seperti apa pernyataan daripada Pak Amin Rais ini. Ada obat, tidak ada cara untuk memperbaiki sebuah pemerintahan yang memang tidak kompeten. Bahkan saya mengatakan from B1, Pak Jokowi has been carrying a portfolio of incompetence. Jadi sejak hari pertama jadi presiden, hakikatnya Pak Jokowi itu memang mengusung, ya, membawa sebuah portofolio inkompetensi. Nah, kalau sekarang seperti ini keadaan kita, tentu tidak usah heran. Ya, sangat jelas, ya, apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais. Saya kira semua orang bisa memaknai statement daripada Pak Amin Rais ini. Memang sebuah pernyataan yang kedengarannya yaitu begitu elegan sebagai sebuah kritikan yang cukup menggelitik, ya, bagi pemerintahan saat ini. Hanya saja bahwa kritikan Pak Amin Rais ini sebenarnya itu lebih pada individu Pak Jokowi. Bagaimana tidak, beliau mengatakan bahwa Pak Jokowi ini tidak kompeten. Bayangkan, dia tidak kompeten menjadi pemimpin, tidak kompeten menjadi presiden, ya, atau kepala negara. Bisa dibayangkan pernyataan seperti ini pada saat yang sama kita sudah melihat dan menyaksikan bahwa Pak Jokowi sudah memimpin, ya, negara ini lebih daripada 7 tahun. Dan bahkan Bapak Amin Rais itu dari awal yang menyampaikan bahwa itu sejak awal Pak Jokowi itu kurang kompeten, tidak kompeten sejak dari bupati, ya, atau wali kota Solo, ya, gubernur hingga presiden. Tetapi fakta-fakta di lapangan itu kemudian menjawab dan mementahkan apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais. Dan salah satunya tokoh besar Bapak Prabowo Subianto mematahkan itu semua dengan menyampaikan sejumlah fakta-fakta sebagai karya-karya besar dari Pak Jokowi dalam membangun Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais sebenarnya ini lebih sangat sentimental terhadap Pak Jokowi, tetapi itu semua terbantahkan, termentahkan, ya, sesuai dengan fakta-fakta yang kita lihat. Kita akan coba menyaksikan seperti apa tanggapan dari Pak Prabowo Subianto terhadap kinerja pemerintahan Pak Jokowi yang kita lihat, yang kita saksikan bahwa itu adalah sebuah karya-karya besar untuk negeri Indonesia yang tidak bisa lagi dibantah, ya, sebuah kenyataan yang real terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mari kita simak pernyataan dari Pak Prabowo Subianto ini.
Akui harus kita memberi penghargaan kepada Presiden kita, Pak Joko Widodo. Beliau telah memimpin krisis itu dengan tenang, dengan sejuk, dengan memikirkan rakyat yang paling bawah. Itu saya saksi dalam kabinet. Saya saksi. Marilah kita sebagai bangsa, sebagai umat Islam, berani untuk menghargai orang yang benar, menghargai kebaikan, menghargai prestasi. Apapun kemungkinan kita punya perbedaan-perbedaan di masa lalu. Saksi dalam kabinet. Saya saksi. Marilah kita sebagai bangsa, sebagai umat Islam, berani untuk menghargai orang yang benar, menghargai kebaikan, menghargai prestasi. Apapun kemungkinan kita punya perbedaan-perbedaan di masa lalu. Mari kita bisa melihat, bisa bersyukur. Saya benar-benar saksi waktu itu. Semua negara, WHO terus menekan pemerintah kita. Lockdown, lockdown, lockdown. Banyak negara ikut lockdown besar-besaran. Beliau bertahan. Saya ingat beliau pernah bertanya, Menhan, kalau kita lockdown semua, rakyat kita makan apa? Kita diakui 5 negara terbaik, termasuk mungkin ada lebih sekarang, tapi kita termasuk negara terbaik penanganan COVID. Dari 200 negara, hampir 190. Ini marilah kita bersyukur. Kedua, kita sekarang menghadapi dampak dari perang. Perang di Ukraina, antara Rusia dan Ukraina, dampaknya ke seluruh dunia. Presiden kita berani berangkat ke Ukraina, kemudian ke Moskow, berusaha mediasi. Beliau juga perintahkan saya, Menhan, pakai jalur pertahanan, bicara sama jenderal-jenderal Amerika dan jenderal-jenderal Rusia, bisa nggak Indonesia mediasi. Saya berangkat ke Amerika minggu lalu, kemudian minggu depan November 18 saya akan berangkat. Sudah diperintah oleh beliau saya berangkat ke Tiongkok atas undangan, dan mungkin sesudah itu beliau perintahkan saya juga mungkin berangkat ke Moskow. Kita berjuang, kita berusaha untuk menjadi jembatan untuk meleraikan pertempuran. Ya, sangat jelas apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto, dan ini luar biasa ya. Bagaimana tidak Pak Prabowo mengurai sebuah karya-karya daripada Bapak Presiden ya, bagaimana kebijakan itu memihak kepada rakyat, sebuah pemimpin yang betul-betul bekerja untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sosok pemimpin yang tidak pernah lelah, yang tidak pernah berhenti memikirkan bagaimana negeri ini bisa maju, bagaimana rakyat ini bisa sejahtera, bagaimana rakyat ini bisa berdaya, dengan sejumlah kebijakan-kebijakannya yang cukup populis, yang merakyat dan bersentuhan dengan masyarakat di desa-desa maupun di kota-kota. Dan semoga ini dilihat oleh Pak Amin Rais ya. Bisa dibayangkan kalau Pak Amin Rais ini melihat pernyataan dari Pak Prabowo Subianto, bakal berpikir apa lagi kira-kira untuk menyerang Pak Jokowi. Kita berharap seharusnya para tokoh ini harus menyadari ya, bahwa ya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa dibantah. Kritik itu penting, kritik itu terbuka ya kepada siapa saja rakyat Indonesia untuk memberikan masukan. Tetapi seyogyanya kritik itu harus konstruktif ya, harus membangun untuk memperbaiki sistem yang ada ataupun tatanan yang ada untuk Indonesia yang lebih baik. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.